Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Data Analis kelas R4C dengan saya sendiri Arif Zidansyah. Saya Nabila Marsanora-Ninas. Saya Rifan Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan implementasi teknik klasifikasi, prediksi, dan juga klasterisasi pada aplikasi Orange Data Mining. Berikut penjelasannya. Hal pertama yang dilakukan adalah mengambil datanya. Sebagai contoh, di sini kami mengambil dataset dari website kaggle.com yang diakses melalui browser. Nah, berikut adalah tampilan laman utama dari website kaggle.com. Nah, untuk mencarinya itu melalui kolom pencarian. Semisal ingin mencari dataset mengenai performa dari siswa, student performance dataset. Nah, di sini terdapat banyak konten seperti notebooks atau catatan, dataset, topics, komentar, dan lainnya. Nah, karena ingin mencari dataset, jadi klik filter dataset. Nah, di sini yang muncul adalah dataset semua. Kami akan menggunakan dataset seputar UKT mahasiswa. Nah, data klasifikasi UKT mahasiswa. Nah, di sini terdapat informasi tentang datanya. Dan pada sebelah kanan ini terdapat data explorer yang berisi mengenai informasi bahwa filenya itu dalam format apa. Nah, di sini terdapat format CSV yang berarti data ini berupa tabel Excel. Nah, untuk mendownloadnya itu melalui opsi download. Nah, download dataset as zip. Nah, filenya sudah terdownload ke dalam device. Nah, berikut adalah tampilan dari datanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, yaitu membedakan. Pertama, kita akan melakukan teknik klasifikasi yang diimplementasikan di aplikasi Orange Data Mining. Untuk melakukan klasifikasi, kita pilih widget file. Jadi di sini banyak widget-widgetnya. Di sini ada widget file, CSV file, datasets, visual table, dan data table. Nah, di sini kita pilih file, widget file, kita klik atau digeser, lalu kita klik filenya. Setelah itu kita masukkan file yang sudah kita download. Kita cari filenya. Setelah itu kita open. Lalu di sini ada info, yaitu 100 intense. 100 intense ini itu adalah baris dan feature ini adalah kolom. Jadi kalau misalnya di sini no missing values, berarti kita tidak perlu untuk mereproses datanya. Setelah data muncul, kita akan menjadikan data tersebut menjadi target, yaitu dengan cara kita klik di bagian role-nya, lalu kita jadikan target. Lalu itu kita apply, lalu kita akan memvisualisasikan dengan cara dengan menggunakan widget data table. Lalu kita sambungkan dari file ke widget table, data table. Lalu kita rapikan dulu sebentar. Setelah itu di sini kita dapat melihat targetnya, yaitu yang berwarna abu-abu. Setelah itu kita akan menghitung menggunakan algoritma Naive Bayes. Kita klik kanan, lalu kita search Naive Bayes. Jadi Naive Bayes ini merupakan alat atau algoritma untuk menghitung dataset. Jangan lupa untuk kita sambungkan file ke widget prediction. Lalu kita sambungkan juga dari Naive Bayes ke prediction. Jadi di sini kita dapat melihat hasil target yang dihitung oleh Naive Bayes. Memiliki perbedaan pada tingkat data aslinya. Tingkat error mendekati tingkat 1, maka kesalahan prediksi semakin besar. Setelah itu pada bagian layar, tingkat akurasi pada perhitungan Naive Bayes itu memiliki sekitar 0,957.
Di situ kita close. Setelah itu kita akan menggunakan tree, di mana tree ini merupakan algoritma lain yang menghitung dataset dengan visualisasi bentuk pohon. Kita sambungkan dari file, begitu kita search tree-nya. Setelah itu kita sambungkan dari tree ke tree viewer. Setelah itu kita dapat melihat perbandingan dari perhitungan Naive Bayes dengan tree. Kita kaitkan algoritma tree dengan widget prediction. Penjelasan Naive Bayes dan tree, kita dapat melihat perbandingan akurasi dari algoritma tree dan Naive Bayes, di mana Naive Bayes memiliki tingkat akurasi 0,957 sedangkan tree 0,946. Selanjutnya kita akan menyambungkan dari file ke widget test and score. Kita akan melihat hasil evaluasi yang digunakan widget lain. Kita sambungkan dari file ke test and score, Naive Bayes ke test and score, dan tree ke test and score. Jadi di sini tuh kita dapat melihat kinerja pengklasifikasiannya, hasil evaluasi target yang dihitung oleh keduanya menunjukkan hasil yang berbeda, di mana Naive Bayes mencapai angka yang lebih tinggi sebesar 0,901 sedangkan tree 0,884 dengan training size-nya itu 95%. Saya akan menyampaikan bagaimana implementasi teknik prediksi di aplikasi Orange Data Mining. Jadi untuk melakukan teknik prediksi itu menggunakan dua jenis data, yaitu data supervised dan data unsupervised. Sebagai contoh di sini saya menggunakan dataset mengenai klasifikasi golongan UKT mahasiswa yang saya download dari website kaggle.com. Nah, untuk import datanya menggunakan widget file. Nah, di dalam widget file ini kita dapat import datanya atau import filenya dari device, yaitu yang sudah di-download tadi. Nah, di sini terdapat data train dan data test. Data train ini merupakan data latih yang pertama harus diimport karena dengan tujuan untuk pelatihan model, visualisasi, evaluasi, dan juga prediksi sebelum nanti datanya akan diuji oleh data test ini. Nah, lanjut. Nah, di widget file ini terdapat informasi dari datanya. Di sini dapat terlihat bahwa ada 30.380 instances atau baris, dan selanjutnya terdapat 23 features atau 23 kolom, dan ada keterangan 1,3% missing values, di mana artinya data ini memiliki nilai kosong yang harus dilakukan yang namanya pre-process data untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya di widget file ini ditampilkan daftar kolom-kolomnya. Nah, karena data train ini merupakan data supervised, jadi ada kolom yang dijadikan role sebagai target. Nah, di sini saya akan menjadikan kolom golongan UKT ini menjadi target karena di sini datanya membahas pengklasifikasian kategori atau golongan UKT, di mana feature lainnya akan mendukung untuk jawaban dari nilai si kolom targetnya ini, kolom golongan UKT-nya ini. Apply. Lalu visualisasikan datanya menggunakan data table. Nah, data table ini menampilkan data atau menampilkan isi datanya itu berupa tabel. Nah, di sini dapat dilihat bahwa golongan UKT yang sudah menjadi target itu dibedakan menjadi warna abu-abu, dan warna hijau ini adalah metanya, dan selanjutnya ini adalah feature-feature lainnya. Nah, karena ini datanya terdapat 1,3% missing values, seperti contohnya adalah ditandai dengan tanda tanya gini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, untuk mengatasi missing values-nya itu perlu dilakukan yang namanya pre-processing data. Jadi dari file kita tarik garis menggunakan widget pre-process. Nah, di widget pre-process ini terdapat banyak cara untuk pre-processing data. Nah, di sini saya menggunakan input missing values karena akan mengisi nilai yang kosong tadi. Nah, input missing values ini terdapat 3 cara juga. Yang pertama itu diisi dengan nilai rata-rata, yang kedua itu diisi dengan nilai acak, dan selanjutnya itu menghapus baris yang memiliki
missing values-nya atau nilai kosongnya, saya menggunakan cara yang kedua, yaitu diisi dengan nilai acak. Nah, untuk menampilkan tabelnya kembali setelah di preproses, apakah missing values-nya masih ada atau tidak, perlu divisualisasikan kembali dengan data table. Nah, di sini dapat dilihat keterangannya bahwa barisnya masih sama dan terdapat 22 features dan sudah tidak ada missing values-nya, yang berarti data itu nilainya sudah terisi semua dan tidak ada yang kosong, diisi dengan nilai acak tadi. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan alat hitung pengklasifikasian, yaitu algoritma naive Bayes. Tarik garis dari widget preprocess atau data yang sudah di preprocess tadi, kaitkan dengan naive Bayes. Nah, di sini kaitkan dari preprocessed data, atau yang artinya data yang sudah di preprocess ke data yang akan dihitung oleh naive Bayes. Nah, Oke, selanjutnya saya akan melihat bagaimana hasil perhitungan dari si naive Bayes ini menggunakan widget prediction. Nah, untuk menampilkan di widget predictions-nya, tarik garis dari widget preprocess untuk memasukkan datanya dengan alat perhitungan si naive Bayes ini. Nah, dapat dilihat di sini terdapat perbedaan dari hasil perhitungan pengklasifikasian si naive Bayes ini dengan target datanya. Seperti contohnya pada baris nomor 2 ini, hasil perhitungan dari naive Bayes mengatakan bahwa golongan 6, sedangkan pada target datanya itu mengatakan golongan 3. Nah, di tengah ini terdapat tingkat keerorannya. Nah, semakin mendekati angka 1, maka tingkat error semakin tinggi gitu. Nah, di bawah ini terdapat tampilan performance keseluruhan dari perhitungan si naive Bayes ini, di mana dapat dilihat bahwa akurasinya itu berada pada angka 0,848. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan dengan alat hitung selanjutnya atau algoritma selanjutnya, yaitu tree. Kaitkan dengan widget tree dari preprocess data yang sudah di preprocess ke data yang akan dihitung. Nah, untuk memvisualisasikan si perhitungan tree ini itu dikaitkan dengan widget yang namanya tree viewer untuk menampilkan bagaimana sih bentuk perhitungannya. Nah, di widget tree viewer ini menampilkan bagaimana cara perhitungan si algoritma tree-nya. Nah, di sini perhitungan tree itu berdasarkan dari riwayat beasiswa dan dilanjut dengan feature lainnya yang mendukung untuk jawaban pengklasifikasian dari si targetnya. Nah, selanjutnya untuk membandingkan perhitungan kedua algoritma itu, kaitkan algoritma tree dengan predictions. Nah, di sini dapat terlihat perbedaan antara perhitungan naive Bayes dan perhitungan tree. Nah, untuk melihat hasil performance keseluruhannya di antara kedua algoritma ini, dapat dilihat di bawah sini bahwa algoritma tree itu memiliki akurasi yang lebih tinggi pada angka 0,974, sedangkan naive Bayes pada angka 0,848. Nah, selanjutnya untuk mengukur evaluasi dari kedua perhitungan target si algoritma ini, kaitkan dengan widget yang namanya test and score. Nah, tidak lupa untuk kaitkan dari preprocessnya, dari datanya. Nah, berikut adalah hasil dari cross validation atau perhitungan machine learning mengenai prediksi atau evaluasi dari hasil perhitungan kedua algoritma untuk targetnya, yaitu dapat dilihat bahwa tingkat akurasi lebih tinggi pada algoritma naive Bayes, yaitu pada angka 0,842, sedangkan pada algoritma tree itu terdapat pada angka 0,711. Nah, selanjutnya untuk menguji datanya itu dengan data test tadi, itu melalui import data melalui widget file ini, lalu buka data testnya. Nah, data test ini merupakan data untuk menguji yang bersifat unsupervised. Nah, fungsinya data latih ini diimport untuk melatih model, untuk mengukur performa modelnya. Nah, di sini informasinya dapat dilihat
bahwa terdapat 7.555 instances atau baris, 22 features atau 22 kolom, dan terdapat 1,5% missing values, namun tidak perlu di preproses. Nah, lalu visualisasikan kembali dengan data table. Di sini karena unsupervised tidak ada targetnya. Untuk mengukurnya, mengujinya, jadi kaitkan file ini dengan widget predictions. Nah, dapat dilihat dari hasil prediksi dari perhitungan si naive Bayes dan tree ini terdapat perbedaan dan juga terdapat persamaan. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan teknik klasterisasi menggunakan metode K-means. Nah, jadi klasterisasi itu adalah mengelompokkan data menjadi satu-satu kelompok klaster. Nah, kita di sini buat file baru lagi di sini. Kita tarik ke sebelah kanan sini filenya. Kita klik 2 kali dan kita cari file yang ingin digunakan, misalnya penyebab kematian di Indonesia. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat di sini ada info tentang 680 instant, 6 feature, data hash no target variable, dan 2 meta attributes. Nah, karena di sini tidak ada missing values dan di sini menggunakan data unsupervised dan di sini juga tidak ada targetnya. Nah, selanjutnya kita ubah yang kaos ini karena di sini sudah berubah ya. Jadi jika ini tema, kita bisa merubahnya menjadi kategorial dan juga di sini kita ganti menggunakan feature. Kita play saja selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan widget data table. Nah, data table digunakan untuk memvisualisasikan data. Kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini sudah muncul ya data-datanya. Selanjutnya kita hubungkan metode K-means di sini. Nah, K-means merupakan metode unsupervised data learning yang digunakan untuk mengklasterisasi suatu data. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali pada metode K-means ini. Kita klik 2 kali di sini, kita bisa menyesuaikan klaster yang kita ingin gunakan berapa. Di sini misalnya saya ingin menggunakannya 3. Nah, kita apply otomatis di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkannya dengan scatterplot. Nah, scatterplot ini adalah untuk memvisualisasikan dari metode K-means. Kita bisa klik 2 kali di scatterplot. Nah, jadi scatterplot ini tampilannya akan berbentuk seperti diagram dari suatu data. Nah, di sini juga ada sumbu X yang bawah sini dan sumbu Y di sebelah kiri sini. Dan kita juga bisa merubah dari sumbu X-nya misalnya tahun. Dan sumbu Y-nya ini adalah misalnya klasternya. Nah, di sini akan muncul berbagai data yang sudah kita ubah di sini ya. Atau sumbu Y-nya kita akan menggunakan kasus di sini. Nah, kita bisa melihat ada di tahun berapa dan kasusnya apa. Nah, di sini juga kita bisa merubah tampilan dari warna dari siluet ininya, tahunnya misalnya. Nah, kita bisa merubahnya menjadi warna apa dan opacity-nya berapa dan simbol size-nya berapa. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan widget data table lagi. Kita bisa sambungkan dari K-means ini ke data table. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul tampilan-tampilan dari peg and source, cluster, siluet, tipe, dan tahun. Nah, di sini ada cluster C1, C2, dan juga C3. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan widget edit domain untuk mengubah si klasternya ini. Misalnya kita ingin merubahnya apa. Kita bisa tarik ke sini ke edit domain. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita cari yang namanya adalah cluster. Nah, setelah itu kita bisa merubahnya, misalnya salah satunya kita yang di values ini, kita bisa mengubahnya misalnya menjadi cluster 1.
Nah, selanjutnya di C2-nya kita ubah menjadi klaster 2 dan C3-nya misalnya klaster 3. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan widget data table lagi. Nah, setelah tadi di edit domain, nah kemudian kita sambungkan ke data table. Nah, setelah kita ubah edit domainnya, di sini kita bisa menggunakan widget data table lagi. Kita sambungkan ke data table di sini. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah ya. Klaster-klasternya di sini ada klaster 1 yang tadi C1, C2, C3, sini sih berubah menjadi klaster 1, klaster 2 dan klaster 3. Selanjutnya kita bisa menggunakan widget pivot table. Jadi pivot table ini gunanya untuk meringkas suatu data. Kita bisa klik di sini di pivot table. Nah, di sini akan muncul klaster 1-nya berapa dan klaster 2-nya berapa dan klaster 3-nya berapa.